Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Bud. Masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia. Di video kali ini saya ingin membahas tentang apa saja yang bisa kita makan, apa saja yang tidak boleh kita makan. Ini banyak pro dan kontranya ya tentang makanannya. Jadi menurut saya, untuk penderita anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia di bulan 1 sampai bulan 3, saya menyarankan sampean dengan makan dengan pantangan. Contoh, sampean kesehariannya hanya makan nasi putih 3/4 porsi atau setengah porsi, ditambah dengan tahu, tempe, telur, itu yang temen ini ya, teman-teman kita yang sakit ya itu, mujair, ikan-ikanan itu, lele boleh, ayam boleh untuk proteinnya. Jadi protein ada protein nabati dan protein hewani, diselingi aja. Sampean kalau protein hewani, sampean bisa dari ayam, daging sapi, daging kambing, terus ikan. Kalau saya lebih cocok ke ikan ya, cenderung seneng ke ikan. Kala itu saya cinta banget sama yang namanya mujair. Terus sampean bisa dengan protein nabati. Protein nabatinya itu bisa dari tahu, tempe. Kalau saya susunya itu susu kedelai biasanya itu. Saya sempat konsumsi susu kedelai. Terus sayurnya itu saya tidak mau yang aneh-aneh. Kalau istri saya bikin sayur sop, saya itu tidak mau ada kolnya, karena kol tersebut atau kubis tersebut bisa membuat atau ya membuat perut memproduksi asam lambung yang berlebih. Jadi saya hindari kol, skip kol waktu itu. Hanya kacang panjang, daun seledri, terus wortel, mungkin ada buncis, kentang, dan lain-lain. Dalam 1 minggu itu menu saya hanya sayur sop, bayam, kangkung, dan apa ya? Ya muter-muter seputaran itulah, seputaran sayur-sayuran itu. Kelor ya. Yang paling utama itu saya kelor, karena kebetulan tempat saya ini banyak lahan kosong, jadi ada banyak pohon kelor, jadi yang paling sering adalah kelor. Itu setiap hari. Apakah menghindari gorengan? Terkadang saya kadang makan gorengan, kadang tidak. Kadang telurnya digoreng, kadang tempenya digoreng, kadang tidak. Kadang telurnya dikukus, digodok, tempenya dimasukkan di dalam sayur tersebut biasanya, atau tahunya dimasukkan ke sayur tersebut. Memang hambar, tapi tingkat kebutuhan protein dan gizinya itu kan tercukupi, nggak ada masalah. Itu bukan mantang, itu kalau menurut saya bukan mantang. Hanya kita menjaga dari minyak, dari gorengan-gorengan tersebut. Dan makanannya nggak hambar-hambar banget ya, tetap pakai gula, pakai garam juga, dikasih penyedap rasa juga nggak ada masalah. 3 bulan saran saya hanya makan begitu saja. Terus bulan keempat sampean sudah mulai boleh untuk menjajaki makanan. Oh ya, belum saya terangkan dulu. Kenapa saya sarankan kok harus makan begitu? Takutnya sampean itu ketika awal-awal anxiety disorder itu, sampean itu segala macam sensasi itu sampean takut. Contoh, ketika sampean nanti makan nasi padang yang ada santan kentalnya, yang minyaknya sangat berlebih, itu bisa membuat lambung memproduksi gas yang tinggi. Itu bisa jadi reflux. Sampai makan pasta dengan tomat yang kecut banget, itu bisa membuat beresiko untuk memproduksi asam lambung yang tinggi. Itu bisa membuat sampean khawatir. Dan sampean ketika sampean makan makanan yang membuat sampean sering khawatir, sampean cemas terus kapan sampean sembuhnya? Lah menurut saya begitu. Terus kembali lagi ya, masuk ke bulan keempat. Ketika sampean masuk ke bulan keempat, sampean itu sudah mulai, lambung sudah mulai membaik, pikiran sudah mulai membaik, sampean sudah mulai rasional. Yang ada sampean itu lebih ke traumanya yang semakin dahsyat. Hanya trauma saja, takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti yang lalu. Contoh, ketika kita habis panic attack, itu kita berbulan-bulan akan takut akan kita kembali mengalami panic attack tersebut. Nah itu permasalahannya.
Itu yang jadi jindel itu di otak itu, ketakutan akan terjadi lagi. Bulan keempat itu sampean lambungnya sudah membaik. Itu sudah pastilah, dua bulan itu sebenarnya lambung itu sudah membaik. Lambung itu cepat kok membaiknya. 2 minggu sampai 2 bulan tergantung tingkat ke luka lambungnya atau tingkat kerusakan lambungnya. Bukan rusak ya, sakitnya lambungnya itu. Bulan keempat sampai coba-coba sudah, makanan-makanan itu sudah mulai harus dicoba. Jadi dicoba mana yang bikin kumat dicatat, mana yang bikin kambuh, asam gas lambungnya tinggi itu dicatat. Jadi sampean tahu, jadi bisa sampean hindari. Ketika sudah paham betul apa yang tidak boleh dimakan dan boleh dimakan, jadi kita jarang mengalami sensasi nyentilnya, perasaan tidak nyaman itu akibat gas lambung terlalu tinggi. Itu dilakukan sampai 2 bulan lah untuk mempelajari tentang makanan-makanan tersebut. Setelah itu sampean bisa merumuskan di bulan ke-6 bahwasanya yang boleh dimakan adalah A, B, C, D. Menu yang boleh sampean makan adalah ya itu aja. Terus saya bilang begini, terus diciptakan banyaknya makanan di muka bumi ini, terus saya tidak boleh makan. Nah itu permasalahannya. Sumber penyakit di dunia ini adalah dari makanan. Kenapa orang-orang zaman dulu itu kok awet-awet? Kenapa orang zaman dulu itu umurnya selalu panjang? Karena mereka menjaga makanannya. Orang bisa usia sampai 80 tahun, 90 tahun. Mereka itu menjaga makanannya. Orang itu tidak makan berlebih, berhenti makan sebelum kenyang, hanya memberikan makanan kepada tubuhnya itu ketika dia butuh energi untuk bisa mengerjakan sesuatu. Jadi orang-orang zaman dulu itu makannya itu hanya ketika dia butuh. Ketika dia tidak butuh, dia tidak makan. Tapi mereka punya aktivitas yang rutin. Contoh, dia ke sawah, dia akan makan pagi mungkin jagung rebus atau ketela atau umbi. Setelah itu dia ke sawah. Begitu tenaganya habis di jam 10, jam 11 itu istrinya sudah datang untuk membawakan makanan pokoknya. Ada nasi dengan lauk pauknya. Itu dia makan buat mengganti nutrisi yang hilang buat bekerja tadi dan untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan selanjutnya. Setelah itu jam 2, jam 3 mereka pulang di rumah sudah tidak makan, nanti makannya sore atau malam habis maghrib. Setelah itu dia tidak makan lagi, mereka tidak makan lagi karena tidak dibutuhkan makanan untuk tidur. Kita tidak butuh makanan untuk aktivitas tidur. Jadi mereka hanya makan maghrib, setelah itu mereka tidurnya jam 9, 2 jam atau 3 jam setelah makan, setelah itu bangun lagi, dia beraktivitas seperti itu lagi. Jadi makanan itu sangat berpengaruh ya. Ketika kita bilang kita harus mantang terus ya makanan ini ya selama sakit. Sebenarnya bukan mantang itu. Itulah cara makan yang benar. Cara makan yang baik dan benar adalah kita tidak makan sembarangan. Kenapa di rumah sakit sekarang ini banyak sekali anak kecil yang sudah cuci darah, anak-anak di bawah usia 20 tahun sudah cuci darah? Itu karena salah memasukkan makanan ke dalam mulutnya dan mengakibatkan terjadinya permasalahan di dalam badannya. Jadi mindset kita itu harus benar. Yang benar itu adalah makan yang baik dan benar itu bisa membuat tubuh kita sehat. Jangan berpikir kita, wah saya nggak boleh makan Indomie lagi, saya nggak boleh makan ini lagi, saya nggak boleh makan seblak, saya nggak boleh makan ini. Karena makanan tersebut itu kurang bagus. Tapi kalau sampean sudah 6 bulan ke atas, sampean bolehlah nakal untuk dalam 1 minggu itu sekali. Biasanya itu kita tertib 6 hari, hari ke-7 baru kita boleh makan sembarangan. Makan sembarangan tersebut bisa ditutupi oleh makan makanan yang baik tersebut. Jadi kita nggak sampai mengalami penumpukan makanan yang buruk di dalam tubuh yang bisa menjadikan penyakit. Tapi ketika kita makannya ngawur terusan, ya otomatis tubuh ini akan marah karena makanan-makanan tersebut itu sebenarnya tidak bisa ditolerir oleh tubuh, tapi karena rasanya enak kita jadi terbiasa makan. Dan karena tradisi makanan-makanan yang mengandung pengawet buatan, pemanis buatan yang mengandung bahan kimia itu sebenarnya tidak bagus untuk tubuh karena tubuh tidak bisa mencerna bahan kimia. Jadi ya teman-teman harus sadar bahwasanya bukan berarti kita harus mantang makan. Kata yang benar adalah kita harus kembali ke berpola makan yang baik dan benar.
Sebenarnya begitu, bukan mantang sebenarnya. Kalau kalau kita terbiasa untuk makan makanan yang bergizi, makan makanan yang bagus, diolah dengan sebagus mungkin seperti yang dibilang oleh Dokter Zaidul Akbar, itu menyatakan bahwasanya makanan yang paling bagus adalah makanan yang tidak merubah bentuk aslinya. Kalau ayam ya makan ayam, kalau kepingin ayam ya makan ayam, bukan nugget, bukan sosis, gitu kata Dokter Zaidul Akbar. Ketika kita makan buah, ya kita makan buahnya, harus ada ngunyahnya, karena kita mengunyah itu bisa memunculkan enzim, dan ketika masuk ke dalam tubuh, pankreas kita tidak bekerja keras untuk memproduksi enzim lebih banyak, jadi pankreas kita tidak lemah, tidak melemah. Jadi makanan tersebut akan diserap oleh tubuh dengan baik dan benar. Minimal 1 kali proses. Contoh, kalau ayam, bentuk ayam digoreng atau dikukus atau dipanggang, dibakar. Kalau buah di jus itu sudah mentok. Jangan yang di jus dijadikan cake, jangan di jus terus dijadikan ini, dijadikan itu, jangan. Jadi jangan melalui banyak proses. Jadi makanan itu yang sampean makan itu sebisa mungkin sealami mungkin, sealami mungkin. Ketika kita makan makanan yang alami, maka tubuh kita tidak membutuhkan effort yang tinggi untuk mengolah makanan tersebut menjadi energi. Jadi menurut saya begitu. Ketika sampean tanya apa yang harus dimakan, apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan, ya sudah, kita kembalikan ke zaman dulu. Orang-orang masa lalu yang hidupnya panjang, yang sehat, mereka memakan sesuatu yang alami. Semakin alami produk makanan tersebut yang kita masukkan ke dalam tubuh, semakin bagus untuk tubuh dan semakin bisa membuat tubuh kita menjadi tidak sakit. Jadi itulah video hari ini tentang makanan. Semoga teman-teman yang melihat video saya diberikan kesembuhan, kesehatan, dan kelancaran dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan bisa seperti orang normal lagi. Terima kasih sudah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.